Usai identitas teridentifikasi, salah satu korban kebakaran lapas Tangerang dimakamkan. Hingga kini tim DVI telah mengidentifikasi 39 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang. Isak tangis mewarnai pemakaman Irfan, salah satu warga binaan korban kebakaran lapas Tangerang, di tempat pemakaman umum Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Selasa siang. Keluarga almarhum tidak henti-hentinya menangis saat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat hingga selesai dimakamkan. Irfan merupakan warga binaan pemasyarakatan yang menjadi salah satu korban kebakaran di lapas Tangerang. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian kayak gini. Jangan sampai terulang lagi. Tim DVI kembali mengidentifikasi 14 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang, sehingga total 39 jenazah yang telah teridentifikasi. Korban lainnya sudah dikenali secara fisik, namun masih dibutuhkan data tambahan untuk memastikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sakit hati karena kerap dipalak rekan-rekannya, seorang remaja di Berau, Kalimantan Timur meracuni 5 temannya dengan cairan hand sanitizer hingga tewas. Tersangka mengajak korban minum cairan hand sanitizer yang telah dioplos dengan air putih. Lima remaja di Berau, Kalimantan Timur tewas setelah pesta minuman keras oplosan. Kelima remaja yang merupakan anak pang tersebut tewas setelah menenggak cairan hand sanitizer sengaja dioplos dengan air putih seorang rekannya berinisial HA. Tersangka sengaja menyajikan cairan hand sanitizer dengan dalih minuman keras jenis Ciu. Motif tersangka karena sakit hati kerap dimintai uang oleh teman-temannya sesama anak pang selama berbulan-bulan lamanya. Mencampur minuman dengan hand sanitizer disajikan kepada para korban itu tadi, yang mana ini dia lakukan dengan latar belakang karena sakit hati, karena si tersangka ini selama ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara sering dipalak, dimintain uang sama si korban-korban ini. Tersangka telah ditahan serta dijerat pasal penganiayaan. Meski demikian, polisi tetap melakukan tindakan khusus lantaran pelaku masih anak di bawah umur karena berusia 15 tahun. Dari Berau, Kalimantan Timur, Markardiansyah, iNews melaporkan. Warga desa Balambandu, Kecamatan Wasponda, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, merampas jenazah pasien COVID-19. Pihak keluarga tak percaya pasien terpapar COVID-19 karena saat dirawat di rumah sakit Ilaga Ligo Wotu, pihak keluarga bebas menjenguk bahkan bersentuhan langsung dengan pasien. Ratusan warga menghadang ambulans dan mengambil paksa jenazah Suri 31 tahun yang dinyatakan positif COVID-19. Banyaknya warga membuat pihak keamanan tak bisa berkutik. Dalam video amatir, warga menghadang mobil dan membuang penutup peti lalu mengambil jenazah untuk dimasukkan ke rumah duka. Tangis histeris juga mewarnai perampasan jenazah itu. Aksi perampasan ini terjadi secara spontan oleh ratusan warga. Mereka menganggap pasien tidak terpapar COVID-19 lantaran saat proses perawatan di puskesmas hingga dirujuk ke rumah sakit Ilaga Ligo Wotu, pihak keluarga sangat bebas menjenguk hingga kontak langsung dengan pasien. Namun setelah meninggal, proses pemakaman pasien dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Almarhumah Suri merupakan seorang bidan yang memiliki riwayat penyakit asma dan sedang mengandung anak ketiganya dengan usia kandungan 6 bulan. Sebelum meninggal, pasien sudah keguguran terlebih dahulu. Ya, memang dari awalnya Pak itu dikatakan dari rumah sakit di Wasponda dibilang COVID. Setelah sampai di sana itu bebas orang keluar masuk itu pijit-pijit tanpa APD. Nah, dia nanti setelah meninggal baru dibilang COVID. Ada petugas tracer tetap menghalau, menyampaikan secara persuasif, tapi karena orang banyak dan massa bergerak secara spontan sehingga teman-teman di lapangan, baik kami juga pemerintah di semua RT tidak bisa bertindak atau tidak bisa menghalangi karena kita sedikit dan massa lebih banyak. Terkait insiden perampasan jenazah itu, pihak kepolisian Polres Luwu Timur belum memberikan keterangan resmi.
Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah lokasi usaha jasa angkutan travel di Bandar Lampung digerebek polisi lantaran nekat membuat surat hasil rapid antigen palsu. Bisnis usaha pembuatan dokumen palsu tersebut sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Jasa angkutan travel ini digerebek aparat kepolisian Tanjung Senang, Bandar Lampung. Polisi mendapati 4 pemuda yang diduga sedang membuat surat hasil antigen palsu. Polisi menemukan belasan lembar surat hasil antigen palsu yang diproduksi ke-4 pemuda dengan menggunakan perangkat komputer dan mesin printer. Bahkan para tersangka melengkapi surat dengan stempel berlogo klinik kesehatan dan nama seorang dokter. Menurut Kapolsek Tanjung Senang, penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapati sejumlah penumpang travel membawa surat hasil antigen yang mencurigakan. Saat ditelusuri, surat dokumen tersebut ternyata palsu dan diakui dibuat oleh jasa armada travel dengan harga 50 hingga 100 ribu rupiah. Awal mulanya kita periksa travel-travel yang ada di wilayah kita, ternyata benar kita temukan adanya rapid test palsu, ya, surat rapid test palsu yang dibuat sendiri. Kemudian kita menemukan untuk menelusuri hasil tersebut, kita dapatkan di wilayah Raja Basa, pembuatannya. Polisi menyita barang bukti seperangkat komputer dan mesin printer, belasan lembar surat hasil antigen palsu, 2 buah cap stempel dan uang tunai Rp500.000. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. 4 pelaku sindikat pemalsuan surat antigen di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan puluhan surat keterangan swab antigen palsu. Empat pelaku sindikat pemalsuan surat antigen ini menyasar para pemudik yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Dari pemeriksaan polisi, sindikat ini telah menjual puluhan surat antigen palsu dengan harga Rp100.000 untuk 1 surat. Salah seorang pelaku merupakan oknum honorer yang bekerja di UPTD Puskesmas Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan sopir dan kondektur salah satu perusahaan bus di wilayah Oku Selatan yang berperan sebagai penjual surat. Berbagi tugas, ada yang menawarkan diri kepada para penumpang yang ingin mendapatkan surat keterangan swab antigen, di mana surat ini nanti akan dibutuhkan pada saat di pelabuhan. Nah, pelabuhan itu akan dilakukan pemeriksaan surat keterangan swab antigen. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan kop surat dan cap UPTD Puskesmas Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah. Bahkan tanda tangan dokter petugas pemeriksa dan kepala puskesmas juga ikut dipalsukan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Beralih ke mancanegara, pemirsa, separuh dari 50 universitas negeri terbesar di Amerika Serikat tidak mewajibkan vaksinasi COVID-19. Mandat vaksin hanya berlaku di kampus-kampus di California dan wilayah timur Amerika Serikat. Sebanyak 26 dari 50 universitas negeri terbesar di Amerika Serikat tidak memerlukan vaksinasi COVID-19. Jumlah ini mewakili sekitar 55% mahasiswa yang terdaftar di kampus-kampus tersebut. Namun mandat vaksin saat ini masih berlaku di wilayah Timur Laut dan negara bagian California. From a safety perspective, we have about 96% of our students are vaccinated, so they have complied with the vaccination requirement that we have issued for them. And everyone's just excited. The parents are excited, and it's going very smoothly. Para mahasiswa memiliki pandangan yang beragam atas persyaratan wajib vaksin. Namun kebanyakan mengaku hanya mematuhi aturan kampus daripada tidak diizinkan mengikuti perkuliahan sama sekali. I'm part of the first freshman class moving to college during a COVID pandemic.
And it can be a little stressful, a little nerve-wracking. And even though we still have to wear masks, we still have to social distance, we gotta have separation of how many people are in the residence halls at a time. It is not normal, but I think it's a good close to normal. And we're all very comfortable. Beberapa universitas memang membutuhkan vaksinasi. Ada keringanan sanksi bagi mahasiswa yang memilih keluar dari kampus. Tetapi kampus-kampus negeri yang mewajibkan vaksinasi, mahasiswa yang tidak divaksin bisa dikeluarkan. With UConn's mandated vaccine policy, I definitely think it was the right choice, and I'm glad that I chose this school as opposed to somewhere else where there's not a mandated vaccine policy, because I think we should take as many precautions as we can to keep everyone safe and stop the spread of COVID. Kampus-kampus yang membatasi persyaratan vaksin COVID-19 termasuk Florida, Texas, dan Arizona. Berdasarkan data Universitas Johns Hopkins, total kumulatif kasus COVID-19 di Amerika Serikat pekan ini melebihi 41,35 juta. Jumlah kasus positif di negeri Paman Sam naik melebihi 41 juta kasus dan masih menempati urutan teratas di dunia. Dalam hal vaksinasi, Amerika Serikat hingga saat ini telah memberikan hampir 380 juta dosis vaksin untuk 2 kali suntik. Infeksi COVID-19 meningkat di antara anak-anak di Amerika Serikat dalam 2 minggu terakhir. Hingga Kamis, hampir 5,3 juta anak dinyatakan positif COVID-19. Presiden Joe Biden belum lama ini mengumumkan persyaratan vaksin baru, termasuk bagi aktivitas bisnis yang memiliki lebih dari 100 karyawan atau pengujian secara rutin bagi karyawan. Ya pemirsa, salah satu pihak yang berkontribusi dalam penanganan COVID-19 adalah laboratorium. Dengan biaya yang lebih terjangkau, proses tracing dan upaya pencegahan penularan COVID-19 lebih optimal. Sebagai salah satu laboratorium yang konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk publik, Speed Lab memberikan potongan seharga Rp50.000 untuk tes PCR dan Rp15.000 untuk tes antigen. Program ini diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun Speed Lab yang kelima dan menjadi komitmen membantu pemerintah menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan pelayanan yang cepat dan akurat, Speed Lab menjadi salah satu laboratorium favorit masyarakat yang ingin tes PCR maupun antigen. Ada teman yang bagiin di media sosial, jadi kita coba karena lagi ada promo sekarang. Iya, dari media sosial mas, teman. Iya. Saya sih ini pelayanannya lumayan ini ya, bagus gitu kan, cepet juga. Jadi nggak mesti nunggu lama sih, cukup memuaskan di sini gitu. Ramah dan gampang buat itu sih, cukup rapi udah. Oke, dan ada harapan mungkin untuk Speed Lab? Ya harapannya untuk biar lebih berkembang lagi. Oke, baik, dan maju. Mbak Yuni. Dengan respon yang positif dari publik dan komitmen Speed Lab untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Speed Lab akan menggelar berbagai program online dan offline yang menarik hingga Desember mendatang. Dari Jakarta, Daniswara Purwadi Hartono, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.